Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Ismail Hamka mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu analis putusan pengadilan dalam konteks pluralisme hukum, putusan sengketa harta bersama Gunung Gini dan adat kebiasaan. Studi kasus putusan nomor 706 garis miring perdata gugatan garis miring 2023 garis miring PA Bulukumba. Pendahuluan. Latar belakang masalah, di mana pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga bahagia dan langgeng berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan ini berbeda dari ikatan lainnya karena melibatkan hak dan kewajiban yang sebelumnya bersifat pribadi menjadi satu kesatuan. Dampak hukum perkawinan memiliki dampak hukum tidak hanya bagi pasangan secara pribadi tetapi juga terhadap harta benda mereka. Hubungan hukum antara keluarga dan harta sangat erat, meskipun dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Tujuan dan kedudukan setara. Tujuan perkawinan adalah membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Suami dan istri memiliki kedudukan setara dengan peran dan tanggung jawab masing-masing yang saling melengkapi. Kewajiban suami menjadi hak istri dan sebaliknya menciptakan keseimbangan dalam upaya membangun keluarga. Harta bersama atau yang sering disebut dengan harta gonong gini merupakan seluruh harta benda yang diperoleh suami dan istri selama mereka menjalani kehidupan perkawinan. Dengan demikian, konsep harta bersama atau gonong gini menekankan pentingnya asas keadilan dan kebersamaan dalam rumah tangga, yang dimana setiap hasil usaha selama perkawinan dianggap sebagai hasil kerjasama suami dan istri dalam membangun kehidupan bersama. Akan tetapi ketika terjadi pertengkaran antara suami dan istri hingga berujung pada perceraian, maka muncul berbagai persoalan mengenai harta yang telah mereka kumpulkan selama masa perkawinan. Masalah harta bersama sering menjadi persoalan penting yang diperdebatkan antara suami dan istri ketika terjadi perceraian. Dalam situasi ini, hakim pada pengadilan agama harus memiliki kemampuan untuk menilai apakah suatu harta termasuk dalam harta bersama atau tidak. Harta bersama atau yang disebut harta gonong ini muncul karena adanya perkawinan yang sah menurut agama dan hukum negara. Rumusan masalah pada makalah kami yaitu bagaimana dasar hukum dan analis putusan sengketa harta bersama gonong gini serta adat kebiasaan dalam konteks pluralisme hukum. Yang kedua, bagaimanakah analis putusan sengketa putusan nomor 706 garis miring perdata gugatan garis miring 2023 garis miring PA Bulukumba terkait permasalahan harta bersama atau gonong gini dan adat kebiasaan dalam konteks pluralisme hukum. Tujuan penulisan untuk memahami dasar hukum dan menganalisis putusan nomor 706 garing perdata gugatan garing 2023 garing PA Bulukumba terkait harta bersama dan adat kebiasaan. Harta bersama atau gonong gini, konsep permasalahan. Harta bersama atau sering disebut harta gonong gini adalah seluruh harta yang diperoleh suami istri selama masa perkawinan. Ini mencakup segala bentuk pendapatan dari hasil kerja usaha atau kegiatan ekonomi lainnya, sejak akad nikah hingga berakhirnya perkawinan, perceraian atau kematian. Harta gonong gini menjadi milik bersama tanpa memandang siapa yang secara langsung menghasilkan atau membelinya. Harta yang diperoleh dari hibah, hadiah atau warisan secara pribadi tetap dianggap harta pribadi kecuali ada kesepakatan untuk memasukkannya ke dalam harta bersama. Konsep ini menekankan asas keadilan dan kebersamaan di mana setiap hasil usaha selama perkawinan dianggap sebagai kerjasama suami istri. Masalah harta bersama sering terjadi perdebatan penting saat perceraian. Hakim harus mampu menilai apakah suatu harta termasuk harta bersama atau tidak. Harta bersama muncul karena ada perkawinan yang sah menurut hukum negara. Kesejahteraan finansial yang berasal dari pendapatan suami atau istri atau keduanya merupakan hasil kerja keras bersama untuk mencapai kehidupan bahagia, dan disinilah berbagai bentuk kekayaan yang disebut dengan harta bersama yang muncul.
Dinamika harta bersama dalam perceraian. Konflik rumah tangga dalam rumah tangga yang harmonis, kepemilikan harta jarang menjadi masalah. Namun pertengkaran yang berujung perceraian muncullah persoalan harta yang terkumpul selama perkawinan. Pemisahan dan pembagiannya. Dalam hal pertama yang harus diselesaikan setelah perceraian adalah pemisahan dan pembagian harta bersama, karena suami istri memiliki hak atas harta tersebut. Dasar hukum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, harta yang didapat selama perkawinan dianggap harta bersama dan pembagiannya dilakukan secara hukum yang berlaku. Dalam hukum Islam, istilah gonogini tidak dikenal secara khusus. Namun melalui pendekatan ijtihad, ulama berpendapat bahwa harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan dapat dianggap sebagai harta bersama atau syirkah jika ada kerjasama. Pandangan ini sejalan dengan prinsip keadilan yang keseimbangan dalam kepemilikan harta. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 32, janganlah kamu berangan-angan atau iri hati terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atau atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki dan ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Meskipun istilah dalam hukum adalah harta bersama, masyarakat Indonesia sering menggunakan gonogini. Konsep ini berasal dari kebiasaan dan tradisi yang diperkuat oleh hukum Islam dan hukum positif, memungkinkan percampuran harta jika tidak ada perjanjian perkawinan. Dasar hukum harta bersama dan adat kebiasaan. Yang pertama, Undang-Undang Perkawinan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Hilman Hadikusuma dan Subekti juga mendukung pandangan ini, menekankan ikatan suci dan pertalian sah. Hukum adat. Dalam hukum adat, perkawinan tidak hanya mengikat suami istri tetapi juga melibatkan keluarga, masyarakat serta menyangkut kehormatan. Imam Sudiat menyatakan bahwa perkawinan adat bisa berupa kerabat, keluarga, persekutuan, martabat atau urusan pribadi, tergantung tata susunan masyarakat. Dalam KUH Perdata pasal 129, KUH Perdata mengatur bahwa pakaian, perhiasan, dan perkakas mata pencarian adalah harta pribadi. Pasal 119 KUH Perdata menyatakan bahwa kekayaan suami dan istri menjadi satu kesatuan setelah perkawinan kecuali ada perjanjian kawin. Pasal 139 sampai 154 KUH Perdata yang menyimpang dan peraturan undang-undang mengenai harta bersama. Kompilasi Hukum Islam KHI pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 dan pasal 1 huruf F KHI mendefinisikan harta bersama sebagai harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan. Pasal 85 KHI menegaskan adanya harta milik masing-masing suami istri. Pasal 94 ayat 1 dan 2 KHI mengatur bahwa harta bersama bagi suami yang berpoligami, di mana harta masing-masing istri terpisah dan dihitung sejak akad perkawinan kedua. Dalam hukum Islam, harta suami dan istri pada dasarnya terpisah. Namun konsep syirkah dapat memunculkan harta bersama jika ada usaha bersama. Istilah harta bersama di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, KUH Perdata, kompilasi hukum Islam, meskipun masyarakat lebih akrab dengan yang namanya gonogini. Analis putusan nomor 706 Perdata Gugatan _2023 PA Bulukumba. Putusan ini menunjukkan pendekatan hukum yang progresif, memadukan teks, konteks, dan penerapannya. Hukum yang adil. Hukum yang adil harus memadukan nilai dan konteks, nilai dari teks, konteks, dan penerapannya.
Hakim tidak boleh terpaku pada teks hukum semata, melainkan harus menyesuaikan penerapan hukum dengan perubahan sosial tanpa mengabaikan semangat norma aslinya. Sistem hukum menyeluruh. Hukum adalah sistem menyeluruh yang tidak dapat dipahami dari satu aspek. Teori Werner-Wesky, Triangular Concept of Legal Pluralism, dan Lawrence M. Friedman menekankan pandangan plural dengan menggabungkan pendekatan normatif, sosiologis, dan filosofis. Penafsiran hukum yang kontekstual diperlukan saat norma sulit diterapkan atau bertentangan dengan kultur hukum. Pembagian harta bersama pada pasal 97 kompilasi hukum Islam tidak mewajibkan pembagian harta bersama dengan menetapkan masing-masing pihak berhak atas setiap objek. Pembagian ideal adalah memberikan objek harta utuh dengan nilai sepadan sesuai semangat pasal 97 yang dipahami melalui pendekatan hermeneutik, bukan tafsir matematis syirkah. Pendekatan ini sejalan dengan pasal 189 ayat 1 dan 2 kompilasi hukum Islam yang mengatur lahan warisan di bawah 2 hektar sebaiknya dipertahankan kesatuannya. Hakim harus mempertimbangkan sifat dan manfaat objek sengketa agar tidak kehilangan nilai kemanfaatan akibat pembagian harta yang bijak. Teman-teman, ini adalah pertimbangan hukum dari majelis hakim. Selanjutnya, pertimbangan kemanfaatan dan nilai sentimental. Yang pertama, nilai ekonomi dan sentimental. Pengakuan terhadap nilai sentimental tidak menghilangkan pentingnya penghargaan terhadap nilai ekonomi. Penilaian ekonomi harus dilakukan terlebih dahulu karena lebih mudah diukur. Dalam kasus ini, pembagian 8 objek tanah secara matematis akan menurunkan nilai ekonominya. Yang kedua, objek sengketa rumah. Satu objek sengketa berupa tanah dengan bangunan rumah permanen tidak dapat dibagi fisik antara penggugat dan tergugat yang sudah bercerai. Alternatif penjualan lelang juga tidak tepat karena menyangkut faktor sosial seperti kemudahan bekerja, pendidikan anak, dan hubungan keluarga. Pembagian secara natura menjaga manfaat sosial dan nilai sentimental. Kendala eksekusi. Banyak perkara harta bersama dan waris tidak tuntas karena kendala eksekusi. Perbedaan tafsir kewenangan membagi objek secara natura sering menimbulkan ketidakpastian hukum. Dekonstruksi praktik diperlukan dalam menegaskan bahwa pembagian harta secara natura sebaiknya menjadi kewenangan hakim dalam putusan. Petitum gugatan yang hanya memohon penetapan hak 1/2 bagian dari penjualan lelang jika tidak dapat dibagi natura secara tekstual dapat dianggap ultra petita partitum jika hakim membagi secara natura. Namun ketua majelis dan hakim anggota 2 berpendapat bahwa pembagian secara natura berdasarkan pasal 189 kompilasi hukum Islam untuk menjaga keutuhan dan kemanfaatan objek sehingga tidak melanggar larangan ultra petita partitum. Keadilan substantif dan kearifan lokal. Teks hukum dan konteks sosial. Majelis hakim menerapkan pendekatan hukum yang tidak hanya berlandaskan teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan nilai budaya masyarakat. Hukum harus relevan dan adil. Kearifan lokal Bugis Makassar pada putusan ini mengaitkan dengan nilai-nilai kearifan lokal Bugis Makassar yang memandang perempuan lebih layak mendapatkan rumah untuk stabilitas dan rasa aman, sementara laki-laki memperoleh bagian produktif. Ini menunjukkan sinergi hukum nasional dan adat. Keseimbangan yang wajar dalam sengketa harta bersama. Hakim tidak terpaku pada tafsir matematis 1/2 bagian, melainkan makna keseimbangan yang wajar antara kedua belah pihak. Ini mencerminkan pemahaman hukum progresif yang menekankan keadilan substantif. Kemanfaatan dan nilai sosial. Hakim menegaskan pentingnya aspek kemanfaatan dan nilai sosial dalam membagi harta bersama. Pembagian secara natura menjaga nilai ekonomi dan sentimental, seperti rumah tempat tinggal yang digunakan penggugat dan anak-anaknya. Dengan menggabungkan pertimbangan normatif dan kultural, putusan ini menjadi contoh penerapan hukum yang kontekstual dan berkeadilan, serta menggambarkan peran hakim sebagai penentu hukum yang hidup di masyarakat. Kesimpulan dari makalah kami yaitu harta bersama, konsep multidimensi. Harta bersama atau gonogini
adalah harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama suami istri. Meskipun hukum Islam memandang harta terpisah, kerjasama dapat menimbulkan syirka. Konsep ini diperkuat dengan hukum positif dan hukum Islam mencerminkan nilai sosial budaya dan moral yang menekankan keadilan dan keseimbangan. Putusan progresif dan kontekstual, putusan nomor 706 garing Perdata Gugatan garing 2023 garing PA Bulukumba menunjukkan penerapan hukum yang memperhatikan konteks sosial dan budaya. Hakim tidak hanya berpegang pada teks tetapi juga mempertimbangkan kemanfaatan, keseimbangan dan kearifan lokal. Pembagian secara natura menjadi fungsi sosial, nilai sentimental mencerminkan keadilan substantif dan sinergi hukum adat dengan nasional. Saran untuk edukasi masyarakat, pemerintah dan lembaga peradilan perlu memberikan pemahaman luas tentang konsep harta bersama melalui sosialisasi di desa, lembaga agama dan atau sosial. Ini akan meningkatkan kesadaran hukum dan minimalkan sengketa harta bersama. Pengembangan pendekatan hukum. Hakim perlu terus mengembangkan pendekatan hukum yang kontekstual dan manusiawi seperti dalam putusan nomor 706 garing Perdata Gugatan garing 2023 garing PA Bulukumba. Pertimbangan nilai sosial, budaya dan kemanfaatan hukum lebih relevan dan adil serta mencerminkan nilai hidup masyarakat Indonesia yang beragam. Terima kasih atas kesempatan presentasi pada kesempatan kali ini, memberikan kepada teman-teman. Jika ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan, tapi jika minta kepastian karena kami di sini presentasi bukan mengisi hati yang sunyi. Terima kasih teman-teman atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.